Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Wis muga-muga kabare apik kabeh dulur. Oke dulur, untuk kali ini inilah saatnya melakukan penyepraian. Tetapi sebenarnya ini belum waktunya menyeprai dulur. Tetapi berhubung ini di puncaknya musim kemarau, musim apitan. Di 8 HST ini sudah banyak kendala, banyak kutu-kutuan atau gejala gurem, banyak telurnya, juga gerendong pun juga sudah ada dulur, walaupun ini belum tumbuh merata. Nah, ini kemarin saya katakan tanaman ini akan tumbuh biar di 9 sampai 10 HST. Dikarenakan tanaman ini bibitnya kurang berkualitas dulur. Maksudnya belum siap tanam karena masih dalam masa simpan 3,5 bulan. Nah, dulu saya katakan bibit yang berkualitas itu minimal 5 bulan dalam penyimpanan. Tetapi ini 3,5 bulan sudah saya tancapkan. Nah, ini juga untuk pembuktian dulur. Maksudnya kemarin kan saya bilang jika kita tetap menjaga kelembapan tanah ini, maksudnya jangan sampai terlalu kering dulur, maka bibit walaupun bibit yang kurang berkualitas pun akan bisa tumbuh biar, walaupun dalam umurnya itu agak panjang. Nah, kalau bibit simpanan 5 bulan itu kan 5 sampai 6 hari sudah tumbuh biar. Tetapi ini nanti 9 sampai 10 hari sudah bisa tumbuh biar. Nah, ini dia dulur. Sudah banyak yang tumbuh. Tinggal 1-2. Pertumbuhannya cukup bagus, tidak kelabu dulur. Bisa hijau mupus. Ini karena kondisi tanah ini cukup dingin, walaupun di cuaca yang sangat ekstrim. Nah, ini besok akan melakukan pemupukan dulur. Tetapi sebelum melakukan pemupukan, ini kan ada kendala yang tadi saya katakan, ada gejala gurem, kutu-kutuan cukup banyak dulur. Kaper, telur lalat, telur kaper. Nah, seperti ini telurnya. Nah, ini cukup lumayan banyak dulu untuk telurnya. Tetapi tidak apa-apa. Tadi pagi sudah saya spray. Ini bertujuan jika besok kita pupuk dan pupuknya itu terserap oleh tanaman. Tanaman itu kan akan mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Nah, di saat pertumbuhan yang cukup cepat itu, tanaman tidak dalam keadaan ada serangan atau dalam keadaan sakit dulur. Nah, jika tanaman keadaan sehat, dipupuk pun nanti pertumbuhannya juga akan semakin maksimal lagi. Nah, untuk kali ini kita bersihkan dulu hama-hama yang ada pada lahan ini. Nah, itu yang di selatan sudah kelihatan hijau dulur. Itu kemarin bibitnya bibit Labuan kedua, masa simpan 5 sampai 5 bulan setengah dulur. Sudah tumbuh biar. Ya, ini yang kurang berkualitas. Tapi tidak apa-apa, kita akan usahakan tanaman ini nantinya akan menjadi tanaman yang cukup bagus atau maksimal dulur. Oke dulur, kita lihat apa yang kita masukkan di 8 HST ini untuk pembersihan lahan sebelum pemupukan. Ini dia dulur. Tadi pagi saya menyeprai menggunakan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4
4 obat dulur, 5 perekat. Nah, yang pertama kali kita masukkan ini wajib dulur. Ini obat gerandong, bahan aktif abamectin. Masalah merek bebas dulur, yang penting bahan aktifnya abamectin. Ini sangat cocok, sangat ampuh untuk penanggulangan gerandong. Kan sudah ada lalatnya kecil-kecil dulur. Kita spray menggunakan ini untuk pencegahan supaya tidak terserang oleh hama gerandong. Ini tadi saya menggunakan dosis cukup 10 mili per tangki untuk pencegahan saja dulur. Nanti di usianya tambah, kita tambahi dosisnya sekitar 15 mili. Jadi ini 10 mili saja sudah cukup di usia seperti ini. Nah, selanjutnya ini obat gurem dulur, Agadi 50 SC. Ini bahan aktif fipronil 50 gram per liter. Ini sistemik dulur. Kalau untuk gurem, saya sarankan menggunakan insektisida yang sistemik. Selain ini bisa juga menggunakan bahan aktif metomil untuk pemberantasan gurem. Tetapi alangkah baiknya untuk hama gurem kita harus selalu melakukan pencegahan sebelum ada serangan dulur. Ini tadi saya menggunakan dosis 20 mili per tangki 16 liter. Ini sistemik juga masuk. Kemudian nah, ini kan sudah ada telurnya dulur, dan sudah ada beberapa yang menetas. Ini saya menggunakan Simodis untuk penanganan ulat bawang merah. Ini harganya cukup murah daripada insektisida selain ini, Brofea atau Incipio dulur. Lebih murahnya 125 apa berapa lupa saya. Ini turahan kemarin di musim raya. Ini untuk pencegahan ulat. Nah, tidak lupa kita, oh ya dulur, ini dosisnya tadi saya menggunakan 15 mili. Tapi nanti jika ada serangan ulat, kita gunakan 20 mili. Ini hanya untuk pencegahan saja dulur, pembersihan lahan. Selanjutnya tidak lupa dulur, ini Mbledos fertilizer. Ini sangat ampuh, sangat cocok pada tanaman apapun termasuk bawang merah. Nah, ini kan cuaca sangat ekstrim dulur. Puncaknya musim kemarau, panasnya ndak umum. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena ini mengandung banyak sekali kandungan yang ada di dalamnya. Nah, untuk tanaman yang masih kecil dulur, ini yang paling dominan digunakan adalah asam humat, asam sulfat, asam laknat, dan asam amino. Ini bisa membuat tanaman bawang merah menjadi normal, tidak mudah sakit dulur, karena ada kandungan ininya. Asam humat ini untuk tanah, supaya tanah lebih bagus lagi. Ini juga bisa mengikat air pada tanah kita. Ini kan di musim kemarau ekstrim, tanah itu cepat kering dulur. Maka dari itu kita masukkan asam humat untuk mengunci air supaya tidak mudah kering. Selain itu, asam humat juga mampu mengunci atau ya mengunci nutrisi dulur, supaya nutrisi tersebut tidak mudah larut atau ambles ke dalam tanah terlalu bawah. Nah, jadi ini nanti nutrisi akan berada di sekitar perakaran. Ini asam sulfat untuk menyehatkan tanaman atau memperbaiki pori-pori yang sudah hampir rusak atau keadaan sakit. Asam laknat dan asam amino untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman.
Jadi ini nanti diperkirakan tanaman akan tumbuh dengan normal, tidak ada kekurangan sedikit pun. Semoga saja dulur. Dan ini sudah banyak dulur yang membuktikan keampuhan bledos fertilizer untuk tanaman bawang merah yang mengendalikan tanaman yang sedang sakit atau pertumbuhan kurang atau yang lainnya dulur. Nah, ini tadi saya menggunakan dosis hanya 30 mili karena ini masih kecil dulur. Kemarin di musim raya kita menggunakan dosis 60 mili per tangki. Ini masih kecil, kita gunakan 30 mili saja, sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada tanaman. Nah, tidak lupa ini tidak boleh ketinggalan perekat merek Bismor. Apsa pun juga bisa dulur, tapi saya menggunakan Bismor karena lebih unggul pada pembasahannya. Ini dosisnya tadi 10 mili atau 13 mili dulur, per tangki 16 liter. Nah, ini dia dulur obat-obat yang saya masukkan tadi pagi. Kita usahakan penyepraian pada tanaman di musim kemarau ini harus tepat sasaran, tepat dosis, supaya tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, oke dulur, mungkin ada pertanyaan dari dulur-dulur yang bisa dipertanyakan atau belum dipahami semua yang saya katakan, bisa tulis di kolom komentar. Nah, oke dulur, saya akhiri. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.